Baik, selamat datang kembali teman-teman semua bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang overriding method. Apa itu overriding method? Overriding method itu adalah metode yang memiliki bentuk yang sama tapi implementasinya berbeda. Oke, tapi nanti jangan samakan overriding dengan polimorfisme karena overriding ini di dalam metode. Langsung saja coba, soalnya aku tidak pintar berteori. Kita langsung misalkan punya sebuah kelas, nama kelasnya adalah buah, sederhana. Terus kelas apel, turunan dari kelas buah. Oke, di kelas buah ini kita punya atribut kualitas sebagai satu warna. Buat konstruktornya, ya error karena dia tidak ada konstruktor kosong. Kita buat dulu atributnya dulu. Rasa buat konstruktor yang langsung isi nilai aja. Oke, seperti ini. Lalu di kelas buah buat sebuah metode namanya makan. Public void makan, parameternya kosong, isinya mencetak buah yang enak. Sudah. Di kelas apel kita buat juga metode, tapi kali ini metodenya namanya cicip. Manggil aku mencicipi apel dan rasanya. Setelah mencetak ini kita panggil metode makan. Nah, ini kita bisa panggil walaupun di kelas apel tidak ada makan, ya kan? Karena dia telah extend, diwariskan sifatnya. Semua yang ada di buah diwariskan ke makan. Sudah kita bahas di video sebelumnya mengenai inheritance. Sekarang kita panggil cicip. Oke, buat sebuah objek dari kelas apel, namanya apel aja, new apel, rasanya manis, kualitasnya baik, warnanya merah cerah. Oke, kita panggil cicip. Ya, bisa. Dan kita lihat hasilnya. Aku mencicipi apel dan rasanya. Panggil makan. Buah yang enak. Ini kita. Nah, sekarang ini kan apel. Aku pingin saat aku makan itu dia bilang apel yang nikmat. Tapi bukan buah yang enak. Tetapi aku nggak pingin ngubah metode yang di sini. Metode yang di buah aku nggak pingin ubah-ubah. Tapi aku juga nggak pingin ngubah cicip. Pingin deh. Nggak usah. Aduh, banyak tapinya. Caranya adalah pakai override. Ingat, metode override itu bentuknya sama, persis sama, public void makan tanpa parameter. Nah, di sini kita ubah implementasinya. Jadi kita ubah sesuai keinginan kita. Misalnya apel yang nikmat. Jadi saat kita memanggil cicip, makan yang dipanggil ini adalah makan yang di sini, bukan yang di atas. Oke, kita coba apakah benar. Ya, benar. Ya kan? Apel yang nikmat. Apel yang nikmat.
Nah, sekarang keadaannya berbalik lagi. Sekarang aku pingin manggil yang metode yang di buah. Metode makan yang di buah. Oke. Tapi nggak pingin ini dihapus. Caranya gimana manggil metode yang di superclassnya, tapi metode tersebut hasil dari overriden. Kalau makan begini kan dia manggil yang di sini, ya kan? Untuk manggil yang di atasnya atau di superclassnya dengan menambah sebuah keyword yang sebenarnya sudah kita pakai, yaitu super dot baru nama metodenya makan. Jadi ini akan mereferensi ke atas ke superclassnya, lalu dot makan, dia akan manggil metode makan. Oke, bisa ngikutin, bisa. Mudah sebenarnya override. Buah yang enak. Kalau mau manggil makan yang di bawah, hapus atau tambahkan keyword this. This ini mereferensi di kelasnya sendiri. Super mereferensi di kelas superclassnya. Begini misalnya. Nah, dikembalikan. Selanjutnya di materi override. Terkadang kita tidak tahu di antara metode-metode ini mana sih metode-metode hasil dari override di kelas superclassnya. Kita bisa memberi tanda bahwa metode tersebut adalah hasil dari override dari superclassnya. Tanda tersebut dinamakan di Java anotasi atau annotation. Kan makan ini adalah hasil override. Cara memberi anotasinya adalah dengan cara lambang add lalu ketik override, O-nya besar, R-nya double, override. Nah, seperti ini. Ini maksudnya apa? Ini namanya anotasi, gunanya hanya memberitahu bahwa metode di bawahnya itu adalah hasil dari override metode superclassnya. Jadi tujuannya cuma memberitahu aja. Kita coba lihat hasilnya. Ya, nggak ada yang berubah ya. Karena memang tujuannya memberitahu aja. Cuma metode override ini wajib ditaruh di atas metode yang override. Kalau nggak wajib sih. Maksudnya, untuk menaruh override ini, di bawahnya itu harus metode yang benar-benar override. Nggak bisa metode yang bukan override ditaruh anotasi override. Contoh, cicip ini bukan hasil override. Ya kan? Jadi kalau kita taruh anotasi override, dia error. Karena metode cicip bukan hasil dari override. Seperti itu. Sudah? Sampai sini paham? Oke, kalau paham lanjut ke materi berikutnya. Yaitu bagaimana sih cara kerja dari override? Cara kerja pemanggilannya? Untuk itu saya akan membuat sebuah kelas baru namanya apel Malang, hasil dari turunan kelas apel. Di dalamnya kita kasih sebuah atribut harga, terus konstruktor. Nah, terus kita kasih override metode makannya. Makan kita override, tapi isi di dalamnya kita ubah. Mantap rasa apel Malang.
apel Malang mantap rasanya. Oke, gini aja dah ya. Terus jadi kita punya 3 kelas. Di setiap kelasnya ada metode makan. Ini kita buat sebuah objek dari kelas apel Malang, namanya apel Malang. Ini apel Malang, harganya 5.000, rasanya sam, kualitasnya baik, warnanya merah kehijauan. Apa hijau ya? Nah, sudahlah, terima aja dulu. Selanjutnya kita panggil Cicip ya. Jadi Cicip kan tidak ada di apel Malang, tapi karena dia hasil dari extend di kelas apel, dia bisa manggil ini. Oke. Nah, hasilnya apa? Dia manggil apel Malang Cicip. Pertama dia nyari di kelas apel Malang ada nggak Cicip. Oh, nggak ada. Karena nggak ada, dia naik ke atas ke kelas apel. Di kelas apel dia nyari Cicip. Ada nggak Cicip? Ada. Karena ada, dia jalanin dalamnya kan. Cetak ini selanjutnya memanggil kelas makan. Memanggil metode makan kok kelas ya. Nah, pertanyaannya adalah kelas makan yang mana yang akan terpanggil? Apakah kelas makan yang di kelas apel atau yang di bawah? Atau yang super kelasnya lagi? Yang mana? Silahkan ditebak. Dalam waktu 3 detik. 3, 2, 1. Oke, kita lihat hasilnya. Maka yang dipanggil adalah kelas makan yang di apel Malang. Di sini. Gimana? Tebakannya benar apa salah? Oh, salah. Oh, benar. Kayak Dora aja dah main. Nah, gimana prosesnya? Proses pemanggilannya begini. Ini dipanggil apel Malang bercicip. Dia nyari Cicip, bla bla bla. Gak ketemu. Nyari di sini Cicip. Ketemu. Cetak ini. Panggil makan. Panggil makan di sini, dia akan memanggil makan yang ini. Ya, jadi dia manggil makan yang ini. Awalnya manggil makan yang ini. Yang di kelas apel. Lihat boldnya. Setelah tapi dipanggil ini, habis itu dilihat apakah metode makan ini adalah hasil dari overriden. Maksudku, ada yang override, apakah? Ya itulah pokoknya. Jadi kita lihat di sini dan ternyata apel Malang mengoverriding metode makan. Jadi implementasi yang akan dipakai adalah yang di apel Malang. Ini akan yang dipakai. Jadi prosesnya makan yang dipanggil, dia nyari makan di sini. Oh, ada. Karena ada, dicek dulu. Apel Malang nih punya nggak? Dia nge-override nggak makan ini? Kadang override. Oh, dia lompat ke sini. Pakai yang ini. Jadi gitu prosesnya. Gimana? Ribet? Ini penting prosesnya. Kalau kalian paham prosesnya, kedepannya pasti lebih gampang. Kalau nggak percaya bahwa makan ini memanggil ini, kita coba ini hapus atau komen deh. Ya. Sekarang makan ini akan memanggil metode yang di atas ini. Ya, karena dia diturunkan, diwariskan. Manggil yang ini, terus ditanya apakah kelas apel Malang override. Karena iya, maka dia pakai implementasi di bawah. Hasilnya adalah tetap apel Malang. Kalau ini juga kita komen, maka error. Ya, ini juga error karena nggak ada kelas override.
komen aja dong ya. Lihat errornya apa, cannot find symbol, nggak ketemu makan itu yang mana. Jadi seperti itu prosesnya, bukan dari makan terus ke bawah langsung, enggak. Dari sini dia manggil, nyari dulu di sini ada nggak makan. Oh nggak ada, karena nggak ada naik ke atas ke buah. Ada nggak makan? Oh nggak ada, karena nggak ada ke atas ke kelas objek. Di kelas objek nyari ada nggak makan. Oh nggak ada, karena nggak ada berarti error. Ya jadi itu seperti itu konsep dari overriding. Semoga teman-teman paham. Semangat belajarnya dan sampai